Jelang Piala Asia 2023, Sintayong jaga kekompakan pemain Timnas Indonesia dengan cara unik ini. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang mengikuti Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2023. Indonesia menghadapi lawan berat yaitu Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D. Untuk persiapan menghadapi laga keras di grup D, Timnas Indonesia pun menggelar pemusatan latihan di Antalya, Turki sejak 20 Desember sampai 6 Januari mendatang. Indonesia ingin memberi perlawanan bahkan bidik 16 besar Piala Asia 2023. Meski latihan Timnas Indonesia berjalan dengan intensitas tinggi, namun pelatih Garuda Sintayong punya cara untuk menjaga keakraban dengan pemain. Tak jarang cara-cara konyol dilakukannya. Seperti saat ulang tahun Arkan Fikri pada 28 Desember 2023 lalu, Sintayong beradu jahil dengan pemainnya. Dia melumari wajah Arkan Fikri, Ramadan Sananta, dan beberapa pemain dengan kue ulang tahun. Pemain pun tak tinggal diam. Mereka juga balas melumuri wajah Sintayong dengan kue. Momen keakraban itu terulang lagi di latihan pada Sabtu 30 Desember 2023 lalu. Kali ini pemain menantang Sintayong beradu crossbar challenge atau menendang bola mengenai tiang tengah gawang. Sintayong dan staf pelatih melawan para pemain Timnas Indonesia. Satu persatu pemain melakukan percobaan tendangan crossbar challenge. Setelah beberapa kali gagal, Maklok berhasil mengenai tiang. Seperti dilansir media sosial Timnas Indonesia, pemain langsung mengerubuti Sintayong. Pratama Arhan juga berhasil mengenai tiang lewat tendangan kaki kirinya. Skor pun menjadi pemain 2, staf pelatih 0. Beberapa kali staf pelatih mencoba menyamakan skor, tapi hanya Sintayong yang mampu mengenai tiang 1 kali. Pemain pun mengerubuti Sintayong karena kalah. Sementara itu, 2 pemain lagi sudah bergabung dan langsung ikut latihan tim nasional Indonesia di Antalya, Turki. Mereka adalah Rafa Struijk dan Evergener. Keduanya tiba di Antalya Kamis 28 Desember malam. Kemudian di hari berikutnya, Jumat 29 Desember pagi, langsung ikut latihan gym di hotel. Sebelumnya, Jordi Amat sudah lebih dahulu merapat. Mereka berdua sangat senang dan bersemangat bisa kembali bergabung dengan rekan-rekan lainnya. Apalagi Ever yang sebelumnya dibalut cedera panjang. Saya senang berada di sini setelah perjalanan kemarin. Ini adalah latihan gym pertama saya. Saya sangat bersemangat, buka Rafael. Rafael mengungkapkan bahwa kondisinya saat ini fit dan bisa bermain. Saya siap bermain, saya sangat bersemangat ingin bermain di timnas. Saya siap untuk Piala Asia, katanya. Lawan kita kuat, tapi kita juga tim yang kuat dan bagus. Jadi saya kira kita punya peluang. Jika kita bekerja keras, kita akan ambil peluang itu. Semoga kita bisa lolos hingga ke knockout stage lebih dahulu, sambungnya. Pelatih Sintayong mulai asah kemampuan taktikal pemain. Sepekan menjalani pemusatan latihan di Antalya, Turki, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mulai berfokus mengasah aspek taktikal. Yang mendorong para pemainnya untuk meningkatkan kemampuan dalam mengoper atau passing agar bisa membongkar pertahanan lawan lewat kombinasi umpan pendek. Latihan hari ini fokus bagaimana kita meruntuhkan lini lawan dengan cara passing pendek. Dan di ruang kecil itu, bagaimana kita bisa passing dan orang ketiga yang bergerak. Ujar juru taktik asal Korea Selatan itu dikutip dari laman PSSI. Selama ini Sintayong menilai akurasi operan para pemain Garuda memang belum maksimal. Pada laga-laga terdahulu, kesalahan umpan kerap menjadi bumerang buat skuad Garuda. Sintayong ingin meminimalisasi kesalahan dalam permainan timnya di Piala Asia 2023. Ia sadar betul, calon lawan Timnas Indonesia bukan lawan sembarangan. Tergabung di grup D, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam untuk lolos ke babak 16 besar. Meski demikian, sang pelatih tetap optimis bisa mencapai target yang dibebankan PSSI tersebut. Menghadapi Piala Asia nanti, saya tetap berani dan optimis karena saya melihat para pemain sangat bekerja keras. Dengan itu pasti akan bisa mewujudkan target yang kita inginkan.
ujar Sintayong. Namun pasti juga mereka merasa lelah dan pegal karena sampai berangkat ke Qatar, saya membuat program latihan di Turki dengan intensitas tinggi. Kata pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan. Semua yang dilakukan selama sesi latihan akan diuji ketika timnas Indonesia menjalani laga pemanasan versus Libya. Ada 2 pertandingan yang akan mereka hadapi, yakni pada 2 dan 5 Januari 2024. Setelah itu, Sintayong dan tim pelatih melakukan evaluasi untuk mencari kekurangan. Mereka punya 3 hari menganalisis performa Maklok dan kawan-kawan sebelum terbang menuju Qatar. Sesampainya di negara tuan rumah Piala Asia 2023 itu, timnas Indonesia akan melakoni uji coba pamungkas melawan Iran pada 9 Januari. Pada titik ini, Sintayong seharusnya sudah menemukan formula terbaik. 26 pemain akan dipilih untuk berlaga di putaran final. Itu bertambah 3 dari sebelumnya cuma 23. Artinya, ada 2 nama yang bakal dicoret. Timnas Indonesia baru akan menjalani laga pembuka grup D Piala Asia 2023 pada 15 Januari 2024 melawan Irak di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan. JSS diambil sumpah, tak sabar lakoni debut bersama timnas Indonesia. JSS sudah tak sabar untuk merasakan debut bersama timnas Indonesia. J akan melakukan sumpah WNI pada Kamis 28 Desember. Laga selanjutnya dia akan menjalani proses pemindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Setelah melewati proses tersebut, J sudah resmi bisa membela timnas Indonesia. JSS menegaskan bahwa dia sudah tidak sabar untuk debut bersama skuad Garuda. Setelah mendapatkan paspor Indonesia, dia berharap bisa segera mendapatkan panggilan timnas. Masuk sebagai pemain rekomendasi Sintayong, diprediksi tidak butuh waktu lama untuk J mendapatkan caps perdananya. Pertama, saya akan memainkan pertandingan pertama saya segera. Kemudian kita lihat saja nanti, kata JSS dilansir dari kanal YouTube PSSI. Pemain asal klub Venezia tersebut berharap bisa membawa skuad Garuda ke tingkat lebih tinggi. Seperti diketahui, Indonesia saat ini sedang mengincar satu tempat di Piala Dunia 2026. Di bawah komando Sintayong, mereka saat ini sedang bertarung di putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada ajang tersebut, J sudah bisa membela timnas. Semua orang tahu bahwa Indonesia memiliki beberapa mimpi dan mereka ingin beberapa langkah. Jadi saya senang menjadi bagian dari itu. Saya senang bergabung dengan timnas Indonesia, tegasnya. Berbicara tentang Indonesia, pemain berusia 23 tahun ini menilai bahwa udara di tanah air cukup panas. Kondisi tersebut berbeda jauh dari Italia dan Belanda. Namun, Indonesia memiliki keindahan tersendiri dan dia siap mengabdi bersama skuad Garuda. Indonesia indah, lebih panas daripada di Belanda dan di Italia, tetapi sangat indah. Ini bukan pertama kali saya ke sini, pungkasnya. Bertugas sebagai bek, JSS akan melengkapi puzzle lini pertahanan skuad Garuda. Sebelumnya, Justin Abner jadi nama terakhir yang bergabung ke timnas. Selain itu, saat ini sudah ada Elkan Baga, Jordi Amat dan Rizky Ridho yang jadi mendapatkan tempat reguler. Hadirnya J akan menambah ketat persaingan lini belakang dan Sintayong akan memiliki banyak opsi pemain.